sebelum saya mengenal agama Buddha, dari kecil memang saya memiliki ketertarikan untuk belajar hal-hal yang seperti ini. Jadi hal-hal yang di luar nalar, yang nggak masuk akal, saya mencoba untuk mencari korelasinya dengan dunia nyata ini. Sehingga saya sering berguru, mencari guru-guru yang qualified untuk saya bisa memahami apakah itu guru-guru yang tampak ataupun yang tidak tampak dari berbagai aliran. Juga saya sering membaca buku-buku segala macam primbon dan sebagainya dengan tujuan untuk membuktikan ilmu atau kesaktian, ya, anggap aja kesaktian ya, sixth sense atau apapun istilahnya. Saya pribadi mengkategorikan menjadi dua kelompok besar. Jadi kelompok yang pertama adalah kesaktian atau kemampuan yang memang dimiliki oleh orangnya sendiri dari hasil kekuatan konsentrasi. Ya, dari hasil kekuatan konsentrasi. Jadi ini memang kemampuan yang memang dimiliki oleh orangnya itu sendiri dari kekuatan konsentrasi. Sedangkan yang kedua, ilmu atau kesaktian yang sebenarnya tidak dimiliki oleh si orangnya, tetapi dia menjadi sakti karena dia berkolaborasi, join ataupun bekerja sama dengan makhluk halus. Ya, terlepas makhluk halusnya ini apakah dari alam atas, alam bawah, apapun istilahnya, dari malaikat, kemudian dewa, atau mungkin peri, siluman, jin, setan, atau apapun lah yang beredar di masyarakat. Intinya mereka adalah makhluk tidak kasat mata, makhluk gaib. Nah, ini saya mengkategorikan ya, dua. Dan berdasarkan pengalaman saya, dari saya banyak berguru kemana-mana, untuk kategori yang pertama ini, yaitu orangnya yang asli sakti sendiri atau memang memiliki kekuatan konsentrasi, itu menurut saya zaman sekarang ini sudah agak-agak punah. Kenapa saya katakan punah? Saya berguru itu puluhan guru yang saya katakan qualified ya, memiliki kualitas, yang bukan abal-abal, yang memang terkenal dengan bidangnya masing-masing, dan saya sudah membuktikan itu. Nah, di sini dari semua guru yang saya datang itu, saya hanya menemukan satu orang yang dia memang basicnya dari kekuatan meditasi atau konsentrasi. Ini meditasi yang saya maksud adalah meditasi yang sudah jadi ya, bukan meditasi yang masih abal-abal, yang konsentrasinya masih ngalor ngidul. Jadi ini pengalaman saya. Mungkin saya akan cerita sedikit supaya Anda bisa membayangkan bedanya dari kemampuan yang dimiliki oleh kekuatan konsentrasi dengan yang bukan. Jadi suatu hari waktu itu saya sangat ingin belajar yang namanya tenaga dalam, sehingga akhirnya saya mencari tahu guru yang saya bisa private, karena saya nggak suka ikut perguruan yang kelasnya nggak bisa dipercepat. Karena bagi saya kalau sesuatu itu memang bisa dipercepat, barangkali saya memang berbakat di situ, kenapa saya harus ikut kelas yang harus lama seperti itu? Sehingga saya mencari-cari dan akhirnya saya bertemulah dengan guru ini, guru tenaga dalam. Sebenarnya nggak bisa dikatakan guru karena dia sendiri tidak membuka perguruan dan dia sendiri tidak menerima murid, atau lebih tepatnya milih-milih untuk menerima murid. Saya katakan milih-milih untuk menerima murid ya, sama seperti saya yang milih-milih untuk berguru, tapi bagi saya itu sah-sah aja. Murid memilih gurunya, ibaratnya memilih sekolahan gitu ya, itu wajar. Siapa yang nggak mau sekolah di sekolahan favorit, ya kan? Tentu siapa yang nggak mau berguru dengan guru-guru yang memang punya kompetensi yang luar biasa. Itulah, saya sebagai murid saja seperti itu. Apalagi guru saya ini, dia juga memiliki kompetensi yang menurut saya
beda dari yang lain karena saya hanya menemukan satu di dia ini, dan dia ini juga punya standar kualifikasi terhadap murid. Jadi nggak semua murid dia mau terima, dalam arti ada batasan waktu dalam 3 bulan. Ketika dalam 3 bulan orang-orang yang mengajukan diri sebagai murid itu ternyata gagal dalam ujian-ujiannya, maka biasanya disuruh cari guru lain. Yaitu haknya seorang guru. Ibarat seorang guru itu kan ibarat sekolahan ya, yang punya kurikulum sehingga punya standar murid mana yang bisa masuk dan menerima kurikulumnya itu. Dan ini tipe guru yang memang seperti itu. Dan pas kebetulan sama dengan saya yang hobi pilih-pilih guru, kalau nggak qualified saya juga tinggalkan. Nah, uniknya guru saya ini masih muda, usianya seumuran saya, malah lebih muda 1 tahun kalau dari angka tahun ya, tahun kelahiran. Tetapi satu-satunya yang mengajarkan saya dengan basic betul-betul meditasi. Jadi tidak ada yang namanya ritual-ritual, berendam-berendam atau mungkin yang lain-lain itu ya, upacara-upacara, dia nggak ada yang seperti itu. Jadi basicnya betul-betul meditasi. Nah, sebagai guru yang memang kompeten ya, nggak serta-merta guru ini mau menunjukkan kemampuannya. Tetapi saya sudah mendengar dari beberapa orang yang sebelum saya ke sana bahwa memang guru ini sangat kompeten. Sehingga ketika saya mengajukan diri untuk belajar, karena niat awalnya adalah belajar tenaga dalam, maka saya tentu akan mengikuti kurikulum dari gurunya. Ya murid nggak mungkin bikin kurikulum sendiri kan. Nah, memang yang diarahkan ke saya itu adalah semuanya serba bermeditasi, menggunakan kekuatan konsentrasi. Dan kekuatan konsentrasi ini bagi saya satu-satunya guru-guru yang selama saya berguru yang benar-benar bisa menunjukkan nyata-nyata bahwa energi bisa berubah menjadi materi dan materi bisa berubah menjadi energi dengan nyata. Nah, sedangkan yang lain itu biasanya hanya ya merasakan energi lah ini, tapi nggak bisa mewujudkan, kita nggak bisa lihat. Saya akan bercerita mengenai energi ini. Jadi setelah saya mampu untuk mengikuti tes-tes yang diberikan, setelah 3 kali tes, yang tes kali ketiga itu guru saya ini menunjukkan sebuah kemampuan yang saya ya baru lihat dari dia aja. Jadi bagi Anda mungkin yang pernah nonton film Dragon Ball itu, yang si Son Goku itu selalu bikin kamehameha-nya itu. Nah, itu nyata, saya bisa melihat. Jadi kalau semua orang biasanya kalau bicara mengenai ini ada energi di sini, tapi dia nggak mampu mewujudkan wujudnya seperti apa. Tetapi guru saya ini ya, dia mampu menunjukkan ke saya bahwa energi yang dibikin itu ya, waktu itu dia praktek di depan saya, dari nggak kelihatan tiba-tiba menjadi sebuah bulatan, dan kemudian bulatan itu dia bilang sama saya, dan warnanya waktu itu saya melihat keperakan, tapi hawanya ya, hawa yang saya rasakan dari bulatan itu adalah lumayan dingin. Setelah itu dia bisa merubah menjadi warna merah dan hawanya panas. Dan itu bisa dikirim. Jadi misalnya Anda mau kirim ke mana dengan kekuatan konsentrasi, tapi itu nyata. Memang kekuatan energi yang dia ciptakan melalui kekuatan pikiran. Dan saya sangat yakin sekali itu bukan halusinasi, karena dia mengajarkan saya meditasi itu dengan objek lilin waktu itu, api lilin. Dan api lilin itu harus kita perhatikan dengan mata melek. Guru pertama yang mengajarkan saya meditasi dengan cara melek dia. Setelah itu ada beberapa guru yang memang ngajarin meditasinya melek. Tetapi saya merasa
kualitas dari meditasinya atau kekuatan konsentrasinya guru saya ini yang masih muda ini lebih bagus. Memang betul-betul asli, murni kekuatan konsentrasi. Nah, jadi saya diberi waktu maksimal 3 bulan untuk bisa membuat api lilin ini nyala, mati, nyala, mati dengan kekuatan pikiran. Nggak gampang. Nah, tapi setelah saya dikasih PR, ini PR ketiga ya, ujian yang ketiga ya. Pertama, kedua saya nggak perlu sebut karena buat saya itu gampang. Nah, yang ini lumayan sulit karena memang waktu itu saya merasakan sangat sulit. Jadi dia melatih saya supaya saya bisa menghidupkan dan mematikan api lilin ini dengan kekuatan pikiran. Jadi karena tugasnya adalah bisa menghidupkan dan mematikan, maka saya latihan dengan 1 lilin. Ya 1 lilin itu waktu itu. Nah, kemudian yang terjadi apa? Setelah 1 bulan saya pede karena saya sudah berhasil dengan 1 lilin itu, saya berhasil mematikan dan menghidupkan 1 lilin ya, karena memang saya latihannya 1 lilin. Nah, kemudian saya dengan PD-nya karena guru saya kan memberi waktu maksimal 3 bulan dan kalau sudah siap silahkan mengajukan diri untuk ujian. Jadi saya mengajukan diri untuk ujian karena saya merasa saya sudah mampu dengan 1 lilin. Dan saya nggak tahu rupanya ya, ketika ujian lilinnya bukan cuma 1 tapi 30. Anda bayangkan 30, dimana saya ini kekuatan konsentrasinya baru mateng di 1 lilin waktu itu pun agak terseok-seok saya bilang, tapi saya sudah dengan percaya diri saya mengajukan diri untuk ujian ya, karena estimasi saya kalau gagal saya masih bisa ngulang sampai ya waktunya kan 3 bulan. Jadi saya mengajukan diri setelah 1 bulan itu. Jadi waktu ujian itu di dalam satu ruangan yang kosong itu ruangannya tertutup, itu ada 30 lilin dijejer-jejer dan dia menyalakannya pun dengan kekuatan pikiran. Jadi lilin-lilin itu dijejer-jejer di depan, itu jarak sekitar 3 meter dari saya, dan kemudian dia menyalakan dengan kekuatan pikiran. Seret 30. Saya sudah begitu terus terang aja, waktu saya lihat 30 aja udah agak ciut dikit sih nyalinya, karena saya latihannya cuma 1, tiba-tiba jadi 30. Tapi ya karena saya sudah mengajukan diri, ya udah terima aja risiko, saya pikir begitu. Jadi setelah itu guru saya ngomong sama saya, di ujian ini banyak sekali yang gagal sehingga nggak pernah lanjut menjadi muridnya. Wah, ini tambah-tambah bikin mental saya down ini. Bayangkan, ternyata nggak pernah ada yang hasil di situ. Jadi ujian pertama kedua yang masih gampang itu banyak yang mantan murid-muridnya itu banyak yang berhasil. Tetapi rupanya ketika sudah sampai ke ujian mematikan dan menghidupkan lilin, banyak yang gagal. Tapi ya saya tetap coba, saya pede saya karena merasa 1 mampu, ya mudah-mudahan bisa 30. Ya namanya juga usaha ya. Akhirnya saya yaitu ujian. Mematikan itu gampang, tapi giliran untuk menciptakan lagi, menghidupkan dengan kekuatan pikiran, terus terang saya terseok-seok sekali. Dari 30 lilin itu, jangankan kayak guru saya yang langsung bisa nyala dan nyala lalu mati, nyala mati, saya menghidupkan itu terseok-seok sekali. Dan itu akhirnya karena setiap kali belum full ya, baru berapa nyala, guru saya bilang matikan, nyalakan lagi, matikan, nyalakan, sampai sekitar 1 jam itu saya nyalakan, matikan, dan dalam 1 jam itu sampai akhirnya saya sudah benar-benar energi saya terkuras, kekuatan konsentrasi saya sudah mulai menurun karena udah stres ya, karena nggak hasil ke 30. Tapi yang saya ingat waktu itu saya berhasil sampai di 27 lilin, dan guru saya ini merasa heran dan bangga. Nah, guru saya ini punya bapak, jadi katakanlah si Mas A ya.
dia punya bapak yang juga seorang paranormal, tetapi disiplin keilmuannya beda. Kalau si Mas A ini, dia murni dari kekuatan konsentrasi, sedangkan si bapaknya dari versi yang satunya lagi, yaitu kekuatan bantuan para spirit guide atau makhluk-makhluk gaib atau apapun itu, sehingga beda. Dan bapaknya ini juga masih sangat suka ritual, kemudian suka ya ke tempat-tempat keramat. Dan ketika dia menceritakan soal bapaknya, dia memang berseberangan ya pola pikir dan keilmuannya, sehingga waktu itu dia mengatakan ke saya, papaku itu buang-buang duit, ngapain pergi ke mana-mana biar tambah sakti. Sakti itu cukup di rumah, kunci pintu kamar, meditasi, kamu bakal sakti. Ya udah, ya di satu sisi saya setuju, memang kekuatan konsentrasi luar biasa. Tapi di sisi lain yang dia mengatakan bahwa papanya ini kemana-mana itu biar tambah sakti, saya agak nggak setuju di poin itu, karena ketika orang sedang ke tempat-tempat keramat ya, kebetulan saya sangat suka juga, itu tidak melulu mencari kesaktian. Ada yang memang suka di sana, karena saya dari kecil juga sangat suka untuk nginep-nginep gak jelas di tempat-tempat seperti itu, dan saya merasa menyatu dengan alam itu ya, di tempat keramat yang terbuka apa yang tertutup, intinya saya merasa damai dan bahagia ketika di situ. Sama seperti ketika hari ini saya di sini ya, sangat tenang, damai dan bahagia. Nah, jadi setiap orang ketika pergi ke tempat-tempat keramat itu tujuannya masing-masing. Ada yang memang cari kesaktian, ada yang cari sekutu gaib itu tadi, atau ada yang mungkin ngalap berkah, atau mungkin minta-minta bantuan, kan masing-masing ya. Jadi dalam hal yang dimana guru saya ini yang si Mas A ini yang memang dia udah sakti karena kekuatan pikiran, sehingga dia nggak setuju bapaknya yang alirannya beda itu. Saya agak nggak setuju dengan opini ini, karena tidak semua orang itu ke tempat-tempat seperti itu untuk mencari kesaktian. Banyak faktor. Nah, jadi selama saya puluhan tahun dan berguru kemana-mana, saya menemukan guru yang betul-betul menggunakan kekuatan pikiran dan konsentrasi hanya satu ini. Sisanya, meskipun mereka katakanlah mengajarkan meditasi, bagi saya masih beda skillnya dengan guru yang ini. Meskipun masih muda, tetapi saya betul-betul angkat jempol. Karena kadang ya kita nggak bisa lihat juga ya, nyatanya bapaknya dengan anaknya beda skill ya. Dan pada akhirnya saya juga berguru sama bapaknya ya, namanya berguru kan boleh-boleh aja, sehingga saya sangat memahami bahwa si anak ini, si guru saya ini yang si Mas A ini memang luar biasa. Dan saya hanya menemukan satu di sepanjang saya pergi kemana-mana, berguru kemana-mana, dari guru-guru yang terkenal, qualified dengan berbagai macam disiplin keilmuan ya, hanya yang ini yang betul-betul menggunakan kekuatan pikiran. Sebenarnya masih banyak lagi kalau saya mau sharing tentang kehebatan guru ini, hanya untuk membedakan ya. Jadi itu kekuatan pikiran, salah satu kekuatan pikiran yang membuat saya jadi percaya bahwa materi bisa menjadi energi, energi bisa menjadi materi, seperti kata siapa ya, Albert Einstein ya. Nah, jadi bagi saya, karena saya hanya menemukan satu dari pengembaraan saya yang puluhan tahun itu, akhirnya saya menyimpulkan bahwa jenis manusia yang memiliki kesaktian dari kekuatan pikirannya sendiri, bukan karena bantuan dari makhluk lain, sudah agak-agak punah. Saya katakan punah ya, karena saya nemunya cuma ya satu itu ya kan. Sisanya ya masuk kelompok kedua, yaitu kolaborasi dengan makhluk halus. Apakah itu makhluk halus di alam atas atau alam bawah, apakah itu perjanjian yang mengikat atau tidak mengikat. Nah, ini namanya
kolaborasi dengan makhluk halus. Nah, kebanyakan makhluk halus yang bisa diajak kolaborasi adalah, kebanyakan yang saya lihat ya, adalah mereka-mereka rata-rata yang jenis-jenis ya seperti siluman dan sebagainya, karena mereka lebih memiliki kekuatan atau kesaktian untuk ya gitu-gitu. Kalaupun dewa juga ya, saya rasa jarang sekali manusia yang diikuti dewa, karena dewa juga milih-milih untuk ikut manusia. Nah, ketika kita berbicara mengenai kelompok kedua ini, yang menurut saya 99% ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa dia ini sakti, atau mungkin dia ini punya perguruan atau apalah ya, atau dukun paranormal atau apa, itu mereka rata-rata ya ini sinkronisasi atau berkolaborasi dengan makhluk halus ya, walaupun mungkin mereka mengatakan itu dewa mereka, walaupun belum tentu dewa, tapi intinya mereka berkolaborasi atau bekerja sama dengan makhluk gaib. Dan pengalaman saya menyantet dengan menggunakan makhluk gaib atau mengirim makhluk halus itu lebih mudah ditangani daripada yang kekuatan pikiran seperti tadi. Kenapa? Karena kalau yang kekuatan pikiran agak-agak sulit dinego, apalagi kalau memang gurunya sangat cun seperti itu ya, sangat ampuh, sehingga untuk menangkal lebih sulit menurut saya. Nah, tetapi bagi saya ya, guru-guru yang memang memiliki kualitas konsentrasi yang bagus, saya sangat yakin mereka nggak akan sembarangan menggunakan untuk hal-hal yang maaf ya, hina, seperti menyantet, mengguna-guna, ataupun untuk untuk praktek yang kurang baik. Karena kekuatan konsentrasi ini sendiri itu sudah mendatangkan karma-karma baik ketika kita meditasi, dan itu juga mendatangkan hoki. Jadi nggak perlu susah payah untuk ini dia buka praktek. Ini menurut saya, karena rezeki akan juga muncul dari mana saja, apapun yang dia lakukan bisa, karena kekuatan pikirannya itu merupakan kekuatan manifestasi yang luar biasa, bukan manifestasi yang abal-abal ya. Sehingga menurut saya nggak ada manfaatnya kalau dia sampai menyalahgunakan kemampuan itu untuk hal yang nggak bagus, karena dia bisa memanifestasikan hal-hal lain yang lebih bagus dan positif. Itu menurut saya. Nah, sedangkan berbeda dengan ketika kita mengatakan orang yang sakti tetapi dari bekerja sama dengan makhluk halus, karena rata-rata mereka masing-masing punya kepentingan. Ada makhluk halusnya yang memang dia ingin berbuat baik sehingga mau bekerja sama, tapi ada juga yang karena mungkin disandera atau mungkin ditaklukkan dan sebagainya. Ya rata-rata sih kebanyakan makhluk alam bawah yang dipakai ya, kasihan sekali sebenarnya. Nah, jadi ketika menangani santet, guna-guna atau magic yang menggunakan makhluk alam bawah, sebenarnya itu gampang sekali dan tidak semudah itu kita bisa kena guna-guna, kena magic atau kena santet. Itu nggak semudah itu, di pelet itu nggak semudah itu. Kenapa saya katakan nggak mudah? Karena banyak faktor yang harus dipenuhi untuk pelet itu bisa terjadi. Ini berdasarkan pengalaman saya. Dan kemudian ketika berbicara mengenai pelet, santet, guna-guna atau magic, biasanya ya berdasarkan pengalaman saya, ketika kita nggak ada salah sama yang nyantet itu, biasanya sih dia mau nyantet pakai cara apapun, biasanya sih mental ya, nggak akan kena ke kita. Nah, masalahnya banyak orang yang sering sekali bikin kesalahan secara dia nggak sadar, atau mungkin dia sadar dia salah tapi nggak mau ngaku salah. Ini banyak orang ya. Apakah kesalahan itu di kehidupan sekarang, apalagi kehidupan lampau yang kita udah lupa. Nah, masalahnya di situ. Nah, lalu gimana caranya untuk menangkal guna-guna? Apa kita harus seperti cari orang pintar, cari dukun, paranormal supaya dipagerin dan sebagainya? Sebenarnya bagi saya ya,
makhluk halus itu sangat mudah ditangani, simple sekali bagi saya ya, karena mereka ini makhluk-makhluk yang memang bisa membaca batin kita. Mereka tahu ketika kita sendiri nggak neko-neko, biasanya mereka juga nggak neko-neko. Apalagi kalau Anda sering melakukan pelimpahan jasa atau berdoa dengan cara apapun kepada semua makhluk di segenap alam semesta ini. Mereka yang aslinya datang mau nyantet, akhirnya nggak jadi pulang ke sana, nongkrong sampai mereka bisa pindah alam lagi. Biasanya seperti itu. Maka dari pengalaman saya ketika saya ya memang banyak dikirim makhluk-makhluk halus seperti itu, yang terjadi adalah mereka hanya mengirim pasukan dan nggak bisa kembali pasukannya, karena rata-rata ketika sudah kesini nggak balik ke sana dan mereka yang rugi. Kenapa? Ya karena saya bersahabat dengan semesta. Saya sering mendoakan makhluk-makhluk halus itu agar mereka bisa mendapat posisi yang tepat, bisa pindah alam lagi yang lebih baik, ya kan? Sehingga mereka pun nggak akan kembali ke sana, apalagi yang diperbudak itu nggak akan kembali ke sana. Jadi sebenarnya sangat simpel. Pertama, kita juga harus sadar pola pikir di masyarakat mengenai santet, pelet, guna-guna ini menurut saya sudah parah. Terakhir ada yang konsultasi online dengan saya, dia bahkan menceritakan bahwa dari kecil bapaknya itu sudah kena santet sampai morat-marit semua ekonominya. Lalu konon katanya banyak paranormal, katanya dia cerita gitu. Jadi dia hidupnya selalu penuh disantet, tapi karena bapaknya itu ya dia seorang Nasrani yang sangat percaya bahwa cinta kasih itu akan meluluhkan, jadi dia nggak membalas. Ceritanya begitu. Tetapi mindset si anak ini, dia selalu berpikir bahwa kenapa kok semua orang suka banget nyantet, kenapa kok semua orang pada jahat, kenapa kok santet gampang banget masuk ke dia dan keluarganya, diporak-porandakan. Nah, sehingga anak ini menjadi, maaf ya, ketika memandang orang, terutama yang ya anehnya ya, kalau bilang dukun, paranormal, atau mungkin yang kesurupan, dia kelihatan antipati. Tapi anehnya dia berkawan dengan kawan-kawan yang konon katanya indigo dan bisa lihat ini itu. Ini kontras buat saya, karena kan sama aja ya, mau bilang apapun labelnya, apakah itu paranormal, mau indigo, mau punya sixth sense, mau dukun atau apa, itu kan jenis yang sama, mirip-mirip, tergantung disiplin ilmunya apa. Dia benci tapi rindu. Dan anehnya itu ya karena dia kumpul sama orang-orang seperti itu, ya pikirannya akan seperti itu. Nah ini makanya harus hati-hati. Kenapa banyak orang yang terseret ke pola pikir yang salah? Ya karena sangat mempercayai, apalagi kalau konon katanya ramalannya mirip-mirip. Nah bagaimana membuktikan ramalan mirip-mirip? Kalau Anda misalnya diinterogasi dulu, kemudian dia bisa menggiring opini Anda, pola pikir Anda itu supaya bisa ini, kemudian dia mengorek-ngorek masalah Anda, dan karena dia sudah terbiasa dengan itu, maka dia bisa ya cocok logi, ilmu cocok logi. Dan Anda kemudian akan berpikir, wah cun banget ya. Padahal belum tentu. Dulu waktu saya masih muda ya, ketika saya pergi ke berguru ya, guru-guru yang konon katanya sangat sakti ya, saya terus terang aja ya, saya jarang sekali mengaku nama asli saya. Karena apa? Ya bukan mau ngetes, tapi mau ngetes juga sih. Kalau hal sepele aja dia nggak tahu, gimana dia ini bisa dikatakan sakti. Dan kalau memang dia niat membantu loh ya, karena nggak semua guru juga mau membantu, dan itu sah-sah saja. Mereka juga memperoleh keterampilan ini juga ada yang memang nggak gampang, sehingga ketika menerima orang pun pilih-pilih, itu menurut saya wajar ya, itu hak sih menurut saya. Dan ketika ada orang-orang yang nggak diterima atau mungkin merasa
levelnya guru itu terlalu milih-milih atau ketinggian, ya itu berarti dia bukan marketnya, kan gitu, kurang lebih kan kayak gitu. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu berpikir negatif. Kalau saya sih ya itu semua kembali ke jodoh kita juga sama guru itu ya kan. Kalau memang jodoh ya akan jadi muridnya atau berguru, kalau enggak ya enggak, jadi nggak perlu pusing. Nah, jadi ketika Anda sakit misalnya dan Anda perginya ke 10 paranormal, saya sangat yakin 9 dari 10 paranormal itu akan mengatakan bahwa Anda diguna-guna. Tetapi kalau Anda ke dokter nggak akan menganalisa Anda diguna-guna. Maka tergantung Anda kemana. Dan masalahnya sampai hari ini masyarakat kita ini entah kenapa sangat-sangat percaya dengan hal-hal yang buat saya tahayul. Karena sepanjang saya kemana-mana dan berguru itu, yang saya temukan dari yang asli, qualified dan kompeten itu dengan yang abal-abal itu banyak yang abal-abal. Maka saya nggak gampang percaya juga ketika berguru. Tetapi ketika saya sudah memutuskan untuk berguru, ya apapun syarat dan kurikulum dari guru itu saya akan penuhi. Saya nggak bikin kurikulum sendiri sampai dia merasa layak bahwa saya ini memang layak untuk jadi muridnya, kompeten dan menurunkan ilmu-ilmunya. Walaupun tidak semuanya dengan mudahnya ya, banyak yang pelit soalnya. Nah, seperti itu. Maka mengatasi santet, pelet dan guna-guna itu pertama menurut saya adalah rubah pola pikir dan cara pandang Anda mengenai hidup, terutama ketika menghadapi sebuah musibah. Anda jangan selalu berpikir bahwa oh aku disantet tetanggaku, aku disantet sama lawan bisnisku. Ini mindset ini Anda harus rubah dulu. Kenapa? Karena belum tentu benar. Ya kalau benar. Kalau tidak benar Anda sudah menanam karma buruk. Dan ketika ya ini karma buruk yang Anda tanam ya, si tetangga belum nyantet, Anda sudah curiga dan mengatakan dia nyantet. Maka ketika mungkin Anda curhat ke mana-mana, wah sih itu ya karena bisnisnya gara-gara saya naik gini, terus dia anjlok loh, akhirnya cari guna-guna supaya saya juga bisa jatuh misalnya gitu kan. Kemudian mungkin gosip ini menyebar kemana-mana sampai ke mungkin tetangga atau lawan bisnis itu, dan akhirnya orang tadi yang sebenarnya mungkin belum mengguna-gunai Anda, akhirnya karena jengkel jadi Anda diguna-guna. Nah, ini menciptakan peluang. Anda menanam dulu karma buruk, Anda kan nyalahin dia meskipun bukan secara langsung kan. Maka kalau dia nyantet Anda, peluang Anda kesantet itu 99,99% itu menurut saya, menurut pengalaman saya, maka bahaya. Maka pola pikir dan cara pandang ini harus dirubah dulu. Itu pertama. Lalu yang kedua, terhadap makhluk halus. Entah kenapa banyak sekali orang yang selalu berpikir bahwa makhluk halus itu jahat, makhluk halus itu kurang baik, makhluk halus itu yang gimana-gimana. Ini atau istilahnya ini yang sering orang mengatakan mereka itu makhluk kotor, barang kotor atau apapun. Ini harus dirubah. Ketika Anda sudah berpikir mereka kotor, hati dan pikiran Anda sudah kotor dulu. Mereka belum ngapa-ngapain ke Anda, dan Anda sudah ngejudge mereka. Dan jangan lupa, mereka bisa baca hati kita. Itu yang paling bahaya. Kita ketemu manusia itu nggak bisa baca kita juga nggak bisa baca dia, ya kan? Tapi yang ini enggak, mereka bisa baca kita. Itu lebih bahaya buat saya ya. Dan karena mereka nggak tampak, bisa kemana kalau Anda mau ngumpet, maksud saya. Kalau Anda ketemu manusia, Anda bisa ngumpet, bisa kabur, bisa apa. Tapi ketemu makhluk halus, Anda nggak bisa ngumpet. Nah, dan masalahnya adalah mereka
sama seperti kita, punya hati, punya perasaan. Ada yang galak, ada yang sabar sekali, tapi ada juga yang berangasan. Nah, kalau Anda ketemu yang jenis-jenis berangasan, Anda bayangkan saja, coba Anda bayangkan, kalau dia tersinggung, apa enggak Anda ini jadi ya kena guna-guna ya kan? Tapi ya dikerjain sama makhluk gaib itu, bukan dikirim ya. Nah, itu yang saya maksud. Maka pola pikir terhadap makhluk halus ini kita harus rubah. Apalagi ketika mungkin rumah dalam kondisi ternyata banyak makhluk halus yang datang. Ketika kita sembahyang, terima kasih, itu harusnya kita. Berarti kita mendapat kesempatan untuk berbagi kebaikan sama mereka, mendoakan mereka. Dan ini adalah karma baik. Maka dari itu salah satu cara lagi, yaitu yang paling penting yang selalu saya tekankan adalah melakukan pelimpahan jasa atau mendoakan mereka semua makhluk, terutama yang ada hubungan karma sama kita, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, terutama pada yang tidak tampak, karena mereka bisa menerima secara langsung dan mereka juga betul-betul bisa membaca kita. Maka kekuatan pelimpahan jasa ini sebenarnya saya katakan mampu untuk menangkal yang namanya santet, pelet atau guna-guna, yang versi tadi, yang versi kedua, yang kolaborasi dengan makhluk halus. Tapi kalau untuk yang versi pertama, kekuatan pikiran, ya Anda bisalah melakukan pelimpahan jasa kepada manusia yang masih hidup, tetapi jangkanya lebih lama untuk bisa melimpah atau terkabul. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, untuk mereka-mereka yang memiliki kekuatan konsentrasi dan manifestasi yang baik dari pikirannya itu, kesaktiannya sendiri, biasanya nggak akan kurang kerjaan praktek jadi dukun, karena kekuatan manifestasinya sudah bukan abal-abal. Ibaratnya apa yang dia ciptakan melalui pikiran bisa menjadi. Maka yang seperti ini sudah nggak perlu lagi praktek-praktek atau kolaborasi atau apa, karena kekuatan manifestasi ini, kekuatan pikirannya sudah mampu memenuhi apa yang menjadi keperluan di dalam hidup.